Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you? Everything is well, right? Okay, today we will discuss about sign or symbol. What is that? Let's check. Nah, kalau kalian menelusuri atau membaca di Wikipedia, kalian akan menemukan masing-masing definisi dari sign dan simbol. A sign is an object, quality, event, or entity whose presence or occurrence indicates the probable presence or occurrence of something else. Ini adalah pengertian dari sign di Wikipedia. Sedangkan pengertian dari simbol yang terdapat di Wikipedia is a mark, sign, or word that indicates, signifies, or is understood as representing an idea, object, or relationship. Tapi pada intinya, meskipun di Wikipedia terdapat masing-masing definisi, pada intinya sign is a symbol and symbol is a sign. Itulah mengapa saya memberi judul dari pokok bahasan ini adalah sign or symbol. This is an object whose indicates the probable presence or occurrence of something else. Jadi, sign dan simbol adalah satu hal yang sama. Sign adalah simbol, simbol adalah sign. Sign atau simbol ini merupakan suatu tanda yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu hal. Tanda ini biasanya bisa berupa gambar maupun hanya tulisan dengan warna dan bentuk tertentu ya. Tanda ini juga mengandung suatu hubungan sebab akibat dengan objeknya. And then the function of sign or symbol is to convey information or instruction. It is mandatory to follow since it is communicating a vital information. Jadi kegunaannya atau fungsinya adalah untuk menyampaikan suatu informasi atau perintah atau guidance. Tanda ini merupakan suatu komunikasi yang dapat berbentuk verbal maupun visual. Jadi sifatnya mandatory to follow, wajib dipatuhi, harus diikuti. Nah, tanda ini seperti yang sudah saya bilang, bisa berupa gambar atau tulisan dengan warna dan bentuk tertentu. Ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu prohibition. Prohibition adalah tanda larangan. A black safety symbol in a red circle with a diagonal cross through. Jadi biasanya objeknya itu berwarna hitam yang dikelilingi dengan lingkaran merah dengan diagonal di tengahnya, dengan coretan di tengahnya yang menunjukkan larangan. Kemudian mandatory action. Blue safety sign, as they are often commonly known, are recognizable by a white pictogram surrounded by a blue background. Nah, mandatory action ini juga biasa disebut dengan blue safety sign. Biasanya dia menunjukkan tanda keamanan atau tanda yang harus dipatuhi, tanda wajib yang menunjukkan suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Dia biasanya berupa lingkaran atau kotak berwarna biru dengan objek berwarna putih di tengahnya. Next, warning sign. A triangle with an exclamation mark inside. Use a warning or alert. Warning sign ini adalah tanda peringatan. Biasanya dia berbentuk segitiga atau layang-layang dengan seruan di tengahnya. Seruannya biasanya berwarna hitam. Kemudian direction or information. Tanda yang memberi petunjuk arah atau informasi. Green shoes
permitted traffic movement or directional guidance. Biasanya berbentuk kotak, it can be square or rectangular, berwarna hijau. Tulisannya berwarna putih, biasanya banyak ditemukan di jalan-jalan. Oke, mari kita bahas satu-satu dan kita lihat contoh dari masing-masing tanda ini. Yang pertama, prohibition, seperti yang sudah saya katakan tadi, dia berupa lingkaran merah dengan garis diagonal, berapa derajat ini ya? 45 derajat kira-kira kayaknya. Dari kiri atas menuju kanan bawah. Nah, biasanya objek apa yang dilarang itu digambarkan dengan warna hitam di tengahnya, seperti contohnya nih. Kalau ini tanda apa? Don't smoke or no smoking. Berarti kalian dilarang merokok atau kawasan bebas rokok. Sedangkan ini adalah no drinking water. Mungkin kita jarang menemukan ya kalau di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu biasanya memang disediakan air minum di sepanjang jalan yang kita dapat mengambilnya melalui keran-keran begitu. Jadi kalau keran tersebut tidak berisi air minum yang dapat dikonsumsi, akan ada tanda begini. Itu artinya no drinking water, di mana air itu hanya digunakan mungkin untuk cuci tangan atau mencuci yang lainnya, bukan untuk diminum. Kemudian mandatory action, ini adalah rambu-rambu wajib. Jadi kalau prohibition tadi memberi apa saja yang dilarang ya, kalau prohibition tadi adalah simbol tidak atau jangan, kalau ini adalah memberitahu apa saja yang harus dilakukan. Memberikan informasi tentang kewajiban lah, anjuran. Bisa dilihat dia berwarna biru, sebenarnya ada yang bentuknya kotak juga, tapi biar seragam saya kasih contohnya yang bentuknya bulat semua. Ini berarti anjuran to wash your hand. Sedang banyak kita temukan di mana-mana ya, mau masuk mall, mau masuk tempat makan, di tempat umum pasti sekarang ini sedang banyak kita temukan tanda seperti ini. Kalau ini tidak membuang sampah sembarangan, harus membuang sampah pada tempatnya, keep tidy. Nah, kalau ini apa? Ini safety harness must be worn. Jadi, harus menggunakan tali pengaman, harus menggunakan APD dan tali pengaman. Kalau ini biasanya kita temukan di konstruksi. Selain itu, biasanya yang tanda berwarna biru itu yang mandatory juga kayak kita temukan di beberapa tempat umum ada gambar kursi roda, berarti jalan khusus pengguna kursi roda gitu. Kemudian warning sign, tanda peringatan. Biasanya berbentuk segitiga atau layang-layang, tapi contohnya di sini segitiga semua nggak apa-apa ya. Berwarna kuning dengan objeknya berwarna hitam. Tanda ini mengisyaratkan sebuah bahaya atau rintangan barangkali, bisa jadi menunjukkan suatu kondisi potensial yang mengharuskan perhatian khusus. Jadi kalian harus siaga, harus berhati-hati kalau ada tanda ini. Kalau ini berarti rawan kebakaran, mudah terbakar. Kalau ini berbahaya atau beracun. Nah, the last is direction or information symbol, tanda arah atau tanda memberi informasi. Dia biasanya memberi informasi tentang perpindahan arah, banyak kita temui di jalan-jalan ya. Biasanya kalau di jalan tol atau jalan poros ada tanda seperti ini, menunjukkan misal ke kanan ke arah kota mana, lurus ke arah kota mana, atau misalnya untuk menuju kota ini masih berapa kilometer lagi, begitu. Ini menunjukkan jalan keluar. Biasanya sih jalur evakuasi kalau tandanya seperti ini juga. Ini
pertolongan pertama. Jadi sebentar lagi akan ada tempat untuk pertolongan pertama atau di situ kalian dapat melakukan pertolongan pertama. Menandakan seperti itu. Okay, that's all my explanation. Please feel free to leave your question on the comment box below. I hope you get the point of this material. The browser said that learning is not a spectator sport. It means that if you want to master knowledge, please try to get involved and practice as much as possible. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.